Saat ini saya duduk di bangku bicara tribunbengkulu.com. Baik, ya nama Zainal, ya, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 20 April 1969. Ya, pendidikan saya SD di SD 02 Desa Batu Bandung. Setelah itu SMP Negeri 1 Curup, itu tamat tahun 86, dan SMA Negeri 2 Curup itu tamat tahun 89. Kemudian sempat ini kuliah di IAIN Bengkulu, ya hanya 1 semester. Kemudian tahun 1990 saya masuk di UNIM, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan alhamdulillah selesai tahun 95. Kemudian habis selesai, karena semasa kuliah saya aktif juga di organisasi. Kalau selama di IAIN dulu di organisasi PMII, kemudian di UNIM saya juga di organisasi yaitu Gerakan Mahasiswa Kosgoro, juga termasuk yaitu di KNPI Kota Madia Bengkulu. Kalau masa kecil sebagai seorang desa, tentunya ya wilayah kita kebun desa ya. Ya. Kalau hari libur ya mengikuti orang tua ke kebun, membantu orang tua. Nah, kalau hari sekolah, kadangkala orang tua juga ke kebun, kita bersekolah. Jadi, kalau di desa, pada zaman dulu, kalau orang tua kita ke kebun, sore yang pasti kita masak. Ya, kita masak, menyiapkan makan. Ya, ketika orang tua kita sudah pulang, maka paling tidak nasi udah siap. Ya, saya kalau mungkin setiap orang punya prinsip. Kalau saya ini yang saya lakukan, yang pertama saya bekerjanya ikhlas. Jadi apapun yang dikatakan orang terhadap pekerjaan saya, ya saya tidak terlalu hirau, karena saya bekerja ikhlas dan saya orangnya komit terhadap diri sendiri, komit juga terhadap teman-teman, ataupun komit juga terhadap yaitu masyarakat lah, seperti itu. Nah, prinsip itulah yang saya pegang, sehingga saya, ya alhamdulillah saya katakan yaitu bisa seperti sekarang. Ya selain daripada modal itu kelihatannya nggak ada juga, ya bagi saya itu ya. Tentunya ya saya yang pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga itu saudara-saudara saya. Saya terlahir 4 saudara. Dari 4 saudara itu saya adalah anak nomor 2 dan satu-satunya laki-laki. Ya, jadi adik-adik saya, ayu saya selalu mensupport daripada apa yang saya kerjakan. Ya, begitu juga dengan ibu saya. Ibu saya kebetulan mungkin tidak pernah sekolah, tapi mereka selalu memberikan support
memberikan semangat kepada saya bahwa ya saudara laki-laki ya tentunya harus bisa. Dan saya yakin bahwa anak aku yang laki-laki ini mampu ya untuk menyelesaikan pekerjaan apa yang dia selesaikan dan mampu untuk yaitu mencapai daripada cita-cita itu. Kalau saya kira nggak ada masalah yang terlalu berat itu. Ya, karena begini, ya karena saya juga mempunyai prinsip kita bekerja ini harus apa itu ikhlas. Apapun yang kita hadapi, kita punya keyakinan pasti ada jalan keluarnya. Apapun permasalahan itu, baik masalah kita sendiri maupun masalah orang lain yang membutuhkan bantuan kita, nah ini kita yakin itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, sebagai contoh, saya pernah, yaitu di tempat saya itu ada orang ini bertujahan sehingga meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dan kita mencoba untuk melakukan mediasi di antara keluarga yang korban dan keluarga yang apa itu pelaku. Kelihatannya ketemu titik temunya, sehingga pelaku ya tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kita tidak intervensi itu. Tapi untuk keluarga yang korban dan pelaku ini kembali nyatu. Ya, kalau semula ada yang berdampingan rumah, tetap nunggu rumah. Kalau ada yang apa itu kebunnya berdekatan, ya tetap yaitu kembali ke kebun masing-masing. Ya, mereka rukun seperti keluarga ya sebelum terjadi apa itu pembunuhan itu. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa lah di antara dua keluarga besar itu. Itu. Kalau saya melihat sebenarnya apa itu seorang pemimpin itu yang penting bagi mereka itu bisa mengayomi dan amanah, itu aja. Ya, karena ya seorang pemimpin pasti ada yang dipimpin. Kalau mereka hanya sendirian ya bukan pemimpin kan. Artinya ada yang mereka pimpin. Ya, sejauh mereka mengayomi ya orang-orang yang mereka pimpin, ya saya kira tidak ada masalah. Ya, begitu juga mereka amanah ya terhadap apa yang mereka janjikan, apa yang mereka apa itu terima dari bawahannya, dari masyarakat, saya kira juga tidak ada masalah. Ya. Saya sebenarnya kalau politik ini, saya ini punya senior sebenarnya. Jadi selama saya kuliah, mulai tahun 93, saya juga aktif di Gerakan Mahasiswa Kosgoro dan juga menjadi pengurus dari KNPI Kota Madia juga. Jadi pada waktu itu saya ingat, senior saya itu Bung Hijazi. Jadi pada suatu hari kami dikumpulkan di rumah Pak Hijazi di Sawalebar. Dia sampaikan, ya adik-adikku sekalian katanya, kalian tidak lama lagi akan tamat kuliah dan kalian selama ini aktif di sebuah organisasi. Nah, organisasi yang kalian jalankan itu sudah memasuki pra-politik. Ya, tinggal satu langkah lagi kalian akan masuk ke politik praktis. Ya, artinya bibit-bibit benih-benih politik itu sudah tertanam sejak awal. Nah, ada satu hal yang mereka pesankan pada kami, yang lebih kurang pada waktu itu sekitar 3 orang 4 kami, tidak ingat betul saya. Dia sampaikan, kalau kalian ingin cepat maju, ya di dalam politik itu, kalian harus melepaskan ketergantungan dari periuk nasi.
Itu pesan mereka. Nah, makanya ketika saya tamat, saya hitung-hitung kalau saya bekerja di swasta, kayaknya lama betul saya ketergantungan dengan periuk nasi itu. Nah, saya mencoba untuk mengambil langkah, yaitu terjun ke bisnis ataupun ke wirausaha. Ini dalam rangka untuk mempercepat terlepas ketergantungan daripada periuk nasi itu. Ya. Saya masuk partai politik itu pada 2003. Jadi 2003 ceritanya saya ini mengikuti tes CPNS, yaitu di Lubuk Linggau, Musirawas. Untuk tahap pertama, tes tertulis itu saya bisa lolos. Dilanjutkan dengan tes wawancara. Di wawancara itu saya gagal. Nah, ketika gagal, saya mampirlah di sebuah toko buku, yaitu mencari aturan tentang penyelenggara pemilu, tentang pemilu. Ya, ketika saya baca, yaitu tentang pemilu, maka pada waktu itu, garis besar yang saya ambil, bahwa sistem pemilu, yaitu sistem tertutup, berdasarkan nomor urut. Jadi saya langsung bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di Golkar. Saya melihat tidak mungkin saya bisa dapat nomor bagus kalau saya mencalon di Golkar. Karena kadernya udah lama itu sudah banyak. Kemudian saya juga survei ke PDIP. Saya juga melihat tidak mungkin saya bisa dapat nomor bagus. Karena kadernya mereka banyak. Kemudian ada teman mengajak ke yaitu Partai Amanat Nasional. Tapi saya melihat agak sedikit berbeda dengan apa yang ada dengan saya. Ya, karena PAN itu cenderungnya ke Muhammadiyah, sedangkan saya ini dari nenek moyang saya adalah NU gitu. Nah, jadi saya mencari partai yang lebih tepat menurut hemat saya, sehingga saya punya teman juga yang pada waktu itu yaitu sudah di Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya bersama teman yaitu masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa ya selama lebih kurang sekitar 7 bulan 8 bulan, yaitu masuk ke tahapan pemilu 2004 sehingga saya mengikuti itu dan mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Kepahyang pada itu Kabupaten Kepahyang. Jadi alhamdulillah saya di pemilu 2004, pemilu yang pertama bagi saya sebagai kontestan, alhamdulillah saya terpilih. Jadi dari 25 kursi, saya satu-satu daripada Partai Kebangkitan Bangsa, kader Partai Kebangkitan Bangsa. Yaitu dari daerah pemilihan Kepahyang 3 pada waktu itu. Yang jumlah kursinya yaitu 9, saya merupakan kursi yang ke-8 pada waktu itu. Nah kemudian ya karena kita juga punya pengalaman lagi-lagi tadi aktif berorganisasi, walaupun satu kursi kita ya optimis bisa memenangkan yaitu dalam bursa pemilihan ketua DPRD. Jadi pada waktu itu ada Partai Golkar dengan 8 kursi, Partai PDIP 3 kursi, Partai Amanat Nasional 3 kursi, Partai yaitu PKS 3 kursi, Partai P3 2 kursi, kemudian yang satu-satu itu ada 5 partai, termasuk salah satunya yaitu PKB ataupun saya. Nah, dengan bermodal satu kursi inilah, yang pertama kita mengajak daripada teman-teman yang sama-sama satu kursi ini untuk bersatu. Kalau kita satu-satu ini tidak bersatu, kelihatannya susah kita. Ya, susah. Nah, akhirnya terbentuklah koalisi
yang satu-satu ini membentuk satu praksi. Nah, dari satu praksi itu kita mencoba untuk melakukan pendekatan dengan yaitu praksi-praksi yang lain, sehingga saya diutuskan ataupun dicalonkan dari praksi gabungan itu sebagai calon ketua DPRD. Alhamdulillah pada waktu itu kita dapat ataupun kita menang. Jadi saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepahyang yang pertama. Kemudian di tahun 2009 ya kita mencalon kembali dan alhamdulillah terpilih kembali. Kemudian di tahun 2014 pada waktu itu sebenarnya saya sudah ingin mencalon sebagai anggota DPRD provinsi. Tapi dari teman-teman saya menyampaikan kelihatannya kalau saya tinggalkan di sana itu kosong. Nah, saya diminta untuk mencari orang yang mempunyai peluang untuk maju ke DPRD provinsi. Akhirnya kita calonkan orang dan kita masih tetap ataupun saya masih tetap di DPRD Kabupaten. Kemudian 2019 kemarin kelihatannya bagi saya udah final, saya harus ke provinsi karena saya sudah 3 periode di kabupaten. Ya, disetujui oleh rekan-rekan di provinsi dengan catatan katanya saudara harus bersaing dengan incumbent yang ada di provinsi sekarang. Ya, bagi saya tidak ada masalah. Ya, dan kebetulan pada waktu itu juga saya juga dikasih nomor 2 oleh teman-teman di DPW yang nomor 1-nya incumbent itu. Tapi karena sistemnya terbuka, kita punya semangat, kita punya keyakinan, akhirnya kita bisa mengungguli daripada teman kita yang nomor 1. Alhamdulillah terpilih kembali. Jadi saya selaku ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu, sesuai dengan visi saya pada waktu mencalon sebagai ketua kemarin, bahwa kita memperbanyak konsolidasi, baik di tingkat DPW sampai ke tingkat yaitu cabang ataupun tingkat kabupaten kota. Nah, tentunya PKB sama dengan partai yang lain. Sekarang sudah mengikuti tahapan pemilu 2024. Dan alhamdulillah semua dapil, baik dapil yang ada di provinsi 7 dapil maupun dapil di kabupaten kota, semuanya terpenuhi 100%. Itu yang kita lakukan. Dan kemarin sudah ada juga perbaikan ya berkas bakal calon yang belum lengkap. Alhamdulillah kalau untuk provinsi cuma 1 kita yang belum lengkap, kemarin kita sudah perbaiki. Nah, untuk kabupaten kota ada juga 1-2 dan semuanya sudah diperbaiki. Jadi kami di DPP setiap ketua sebelum menerima SK sebagai ketua ini diberi kontrak politik bahwa harus sanggup untuk memperjuangkan minimal 1 dapil 1 kursi. Itu ya artinya kalau kita melihat kondisi hari ini di Provinsi Bengkulu, kalau kita mendapat 1 dapil 1 kursi, ya pimpinan sudah pasti, ya pimpinan DPRD itu. Ya, jadi yang pertama tentunya konsolidasi sesama kader ini penting. Jangan sampai antara kader yang satu dengan yang lain ini terjadi gontok-gontokan, bertabrakan. Jadi kita benar-benar harus menjadi sebuah tim yang besar. Ya, kalau kita sudah menjadi sebuah tim yang besar, tentunya kekuatan kita akan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya yang tidak kalah pentingnya harus banyak-banyak berkonsolidasi ke masyarakat.
Karena yang memegang hak pilih itu adalah masyarakat. Ya, kalau kita kurang berkonsolidasi ke masyarakat, ya kesulitan kita. Ya, tim boleh menggunakan tim, tetapi ya kita dulu. Ya, kalau kita hanya mengandalkan tim, ya itulah orang-orang sering menyampaikan bahwa untuk menjadi anggota DPRD itu mempunyai kos yang besar, karena mereka mengandalkan tim. Ya, tapi kalau kita lebih banyak secara turun langsung ke masyarakat, kelihatannya tidak. Ya, kalau biaya operasional kan tentu harus kita juga berjalan harus mempunyai biaya operasional. Tapi yang dikhawatirkan orang itu yang dikatakan bahwa kalau ingin menjadi anggota DPRD itu harus mempunyai biaya yang besar, itu tidak sebenarnya. Kalau memang kita yaitu memperbanyak silaturahmi dan konsolidasi baik sesama tim tadi maupun yaitu ke masyarakat. Saya sangat beruntung yaitu terlahir di Kabupaten Kepahyang. Jadi Kabupaten Kepahyang ini yang pertama dari segi sumber daya alam kelihatannya cukup besar. Ya, apalagi dalam bidang pertanian. Tinggal bagaimana masyarakat ini mengolah daripada yaitu tanam tumbuhnya supaya bisa berhasil. Kalau tanah saya kira cukup subur, ya lahan pertanian cukup, karena Kabupaten Kepahyang itu ya luasnya itu 35.500 kilometer. Hutan lindungnya ada 19.000. Ya, sisanya itu adalah lahan perumahan, pemukiman, dan lahan pertanian. Kalau saya melihat cukup dengan kondisi jumlah penduduk hari ini yang 160.000 lebih itu. Ya, nah itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi yaitu dari sisi SDA tadi. Kalau dari sisi SDM, saya kira orang-orang Kepahyang itu juga sudah banyak dari dulu. Zaman Belanda dulu mereka sudah ada yang di pusat jadi orang pintar seperti itu. Ya, sampai hari ini masih ada ya seperti itu. Jadi dari sisi sumber daya manusianya cukup juga ya. Pendidikan ada juga yang di luar, di perguruan tinggi yang besar, perguruan tinggi negeri. Saya kira orang-orang Kepahyang ini hampir seluruh Indonesia ini ya mereka ada di perguruan-perguruan tinggi itu. Ya, begitu juga bekerja kelihatannya sudah cukup bagus juga. Di luar itu sudah banyak yaitu yang bekerja itu. Jadi aspirasi ini tentunya di Kabupaten Kepahyang itu yang menjadi tuntutan besar daripada masyarakat itu yaitu infrastruktur jalan jembatan. Nah, kita hari ini kita tidak banyak jalan di Kabupaten Kepahyang itu yang menjadi kewenangan daripada Provinsi Bengkulu. Ya. Maka kemarin di dalam pembahasan Raperda tentang tata ruang, kita mengusulkan penambahan jalan. Ada 3 ruas jalan yang kita usulkan untuk peningkatan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, supaya kita bisa lebih leluasa untuk yaitu memperjuangkan pembangunan jalan jembatan tersebut. Itu satu langkah kita. Yang kedua yaitu di dalam RPJMD, kebetulan kemarin saya juga termasuk pansus RPJMD, kita juga memprioritaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan jembatan. Tentunya bukan hanya di Kepahyang saja, di dalam Provinsi Bengkulu. Nah, memang kendala pada hari ini anggaran kita sangat kecil. Ya. Jadi mengalami penurunan dari sebelum Covid, APBD kita sudah mencapai 3 triliun lebih. Hari ini APBD kita hanya 3 triliun, itu pun uangnya nggak sampai 3 triliun itu ya. Hanya 2,9 triliun ya.
Tapi saya kira sebagai landasan awal bahwa sudah masuk ke RPJMD, sudah masuk juga ke dalam RT RW. Ya tinggal kepala daerahnya yang berjuang untuk mencari anggaran untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Tentunya untuk sumber daya alam, yang pertama Kepahyang ini terkenal dengan perkebunan kopi. Nah, kopi ini saya sejak dari kabupaten dulu, kita mendorong untuk yaitu program kegiatan ya membuat kopi sambung, kopi stek. Jadi perbedaan antara kopi stek dengan kopi yang lama, kalau kopi lama itu panennya pada waktu musiman saja, sedangkan untuk kopi stek ini yaitu di kelang-kelang musim itu tetap ada yaitu buahnya, ya, walaupun sedikit-sedikit masih tetap ada itu. Yang kedua, kita juga selalu mendorong agar yaitu terjadi memulai pemupukan. Karena kalau kita melihat tanah yang ada itu, kelihatan sudah agak jenuh itu. Ya, artinya membutuhkan untuk yaitu pemupukan. Kemudian kita juga sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa yaitu untuk penggunaan pestisida ini harus dikurangi. Ya, karena struktur tanah kita ini yang sudah sakit juga ini. Nah, itu sudah sakit juga. Jadi kita terus mendorong untuk melakukan pengembangan daripada perkebunan kopi. Dan kelihatannya kopi itu yang paling tepat bagi masyarakat Kabupaten Kepahyang. Kemarin pada zaman Pak Bando ini sudah mencoba kakao, gagal. Ya, boleh kita katakan 90% gagal. Sudah juga mencoba perkebunan singon, gagal juga. Nah, kemudian kita coba juga yaitu untuk menggalakkan perkebunan ini, saang. Ini kelihatannya kurang cocok juga. Kalau kita melihat dari sisi buahnya lumayan, ya batangnya bagus, tapi daya tahan usianya yang ini, rawan penyakitnya yang yang tidak bisa dihindari itu. Kapan mau mati, mati. Dan ini sampai habis. Nah, kalau kopi ini ya tinggal kelihatan hari ini ya agak berpengaruh itu terhadap situasi cuaca. Kalau hujannya terus, kayak tahun kemarin, sepanjang tahun terus-menerus hujan, nah, kelihatannya buahnya juga kurang. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan ini kelihatannya kalau cuacanya ada juga banyak panasnya, itu ini akan lebat juga. Nah, di samping itu tentunya palawija itu harus untuk menjadi sumber pendapatan kelang musim lah kita katakan. Kabupaten Kepahyang merupakan kabupaten yang masih miskin. Ya, tentunya harus mempunyai pemimpin yang berani, yang mempunyai terobosan. Ya, tanpa pemimpinan yang berani, yang mempunyai terobosan, kelihatannya agak lambat kemajuannya. Ya, kalau hanya mengandalkan berapa kucuran dari pusat, ya tentunya ya seperti ini, dari tahun ke tahun seperti itu. Ya artinya kita harus yaitu berlomba-lomba untuk mencari dana pusat. Di samping itu, kita harus yaitu memperkuat ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat ini, ya kalau kita ini petani, ya perkuat di bidang pertanian. Hasil tani itu, ini kita tingkatkan. Kalau hari ini kita hanya menjual bahan baku, hasil pertanian kita produksi, kita jual, langsung jual. Tetapi ketika hasil pertanian ini kita olah kembali, ini akan menaikkan nilai jual ini. Ya, ini saya kira yang bisa
yaitu meningkatkan ekonomi daripada masyarakat itu. Kalau suka, ya tentunya dengan kita menjadi anggota DPRD sebagai wakil rakyat, ya mungkin masyarakat juga melihat daripada status sosial kita sedikit agak naik. Kalau ada acara disuruh orang duduknya di depan ini, ya diberi lagi penghargaan yang terhormat dan sebagainya. Itu kelihatan agak enak juga itu. Ini sukanya. Dukanya ya karena kita ini sebagai wakil masyarakat, ya kadangkala masyarakat tidak mau tahu kita ini kondisi badan kita fit atau tidak. Mereka ingin minta bantu. Ini yang membutuhkan kita harus terjun langsung. Jadi kalau melihat di sana nggak ada lagi yang namanya status sosial yang tinggi itu. Nah, ini memang jadi petugas pesuruh daripada masyarakat. Enak kalau yang menugaskan kita itu, menyuruh kita itu masyarakatnya udah pintar, udah cerdas. Nah, kalau kita yang dari kampung, keluarga kita, nah ini dia menugaskan kita itu kadang tuh kita anggap nggak punya etika, salah juga kan. Tapi kita bisa terima karena kita juga melihat inilah orangnya. Nah, jadi nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu kita sakit, nggak tahu kita capek itu. Kalau mereka membutuhkan tenaga kita, ya mereka paksakan itu. Nah ini saya kira dampak daripada yaitu pemilihan langsung juga ini. Karena kita berupaya untuk dekat dengan masyarakat. Nah ketika sudah dekat dengan masyarakat, masyarakat juga tidak ragu-ragu untuk yaitu meminta bantuan kita, memerintah kita, kadang itu menghujat kita juga. Iya, gitu. Jadi kalau di PKB itu hampir rata-rata di tingkat DPP itu, ini yang saya salut itu. Kalau melihat dari usia, ini masih muda-muda. Di usia 50-an tuh. Tapi nggak nyangka kita bahwa mereka ini kiai besar ini. Ya, ini. Jadi PKB ini memang gudangnya para kiai ini. Ya, hari ini banyak. Seperti Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin ini saya kira bukan hanya hari ini mereka jadi ketua umum, tapi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah ketemu langsung dengan Gus Muhaimin, mereka pasti mengidolakan Gus Muhaimin. Kenapa? Karena mereka nggak ada bedanya sama kita. Ya dekat seperti itu, bergurau, bercanda itu. Jadi makan bareng, nggak ada bedanya sama kita. Nah itu seorang Gus Muhaimin. Nah dan banyak yang lain itu seperti itu juga. Jadi sebagai contoh, antara kami sebagai kader, ketika ketemu dengan Menteri PKB itu sama. Berguraunya, nggak ada bedanya kita. Kadang-kala itu sering juga kita hampir agak lancang bergurau mereka. Lupa bahwa mereka ini seorang menteri. Ya begitu dekatnya mereka dengan kader-kader. Baik kader yang sudah lama maupun yang baru. Ya seperti saya baru untuk di wilayah ini. Ya kalau dulu saya di kabupaten, koordinasi konsolidasinya hanya sebatas provinsi. Hari ini baru 2 tahun lebih, saya ke provinsi, koordinasinya ke pusat. Jadi walaupun saya baru 2 tahun lebih sedikit, dengan orang-orang yang sudah 2 periode 10 tahun lebih, di hadapan Gus Muhaimin, di hadapan kader-kader yang lain itu kelihatannya sama aja. Mereka tidak membedakan, oh ini kawan lama, ini orang baru. Mereka tidak seperti itu. Semuanya ngerata, bergurau deh. Satu kata untuk PKB, Pak? Ya, satu kata-kata untuk PKB. Ya. PKB nomor 1 harus menjadi pemenang di 2024. Oke.